Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang soal-soal yang sudah saya bagikan. Ini ya, kita mulai dari nomor 1. Langsung saja dari nomor 1. Perhatikan tabel berikut. Dari tabel di atas, pasangan yang benar antara satuan dan alat ukurnya adalah ini ya. Pasangan yang benar antara satuan dan alat ukurnya. Nah, ini panjang. Satuannya kilometer, salah ya. Harusnya meter. Alat ukurnya benar. Masa, satuannya kilogram, benar ya. Masa, satuannya kilogram. Alat ukurnya jangan sorong, ini salah. Kemudian waktu satuannya sekon, alat ukurnya stopwatch. Nah, ini yang benar. Maka jawabannya adalah 3. Yang C. Nomor 2. Perhatikan tabel berikut ini. Berikut ini yang merupakan sifat zat gas yang benar adalah sifat dari zat gas. Gas itu kalau dia letak molekulnya itu dia sangat berjauhan. Bukan berdekatan ya, salah. Berdekatan salah, berjauhan, dan tidak teratur ya, salah. Nah, ini yang benar. Ini nomor 4 ini yang benar. Gerak molekulnya sangat bebas dan gaya tarik antar molekulnya itu sangat lemah. Maka jawabannya adalah yang 4. Seperti itu. Oke, langsung saja. Nomor selanjutnya. Nomor 3. Jika termometer Celcius menunjukkan angka 50, maka termometer Reaumur menunjukkan termometer Celcius. Ini untuk mengetahui apa ya istilahnya konversi suhu. Konversi suhu di sini kalian harus tahu perbandingan antara Celcius berbanding dengan Reaumur, berbanding dengan Fahrenheit, berbanding dengan Kelvin. Celcius itu perbandingannya 5, Reaumur itu 4, Fahrenheit itu 9, Kelvin itu 5. Kan gitu. Celcius di sini 50. Berarti ini Celcius ya yang diketahui, yang ditanya adalah Reaumur, maka perbandingan yang ditanya itu harus ditaruh di atas. Reaumur itu perbandingannya 4 berbanding 5 yang diketahui Celcius kali suhu yang diketahui 50 derajat Celcius. Coret, pokoknya 10 ya. 4 kali 10 hasilnya adalah 40 derajat Reaumur. Nah, gitu. Maka jawabannya adalah yang C. Seperti itu. Nomor 4. Perhatikan grafik hasil suatu percobaan berikut. Ini ada grafiknya gitu. Ya kan? Q1, Q2, Q3. Di sini ada gram S, di sini 300 gram S. 300 gram itu harus diubah ke kilogram, jadinya 0,3 kilogram. Karena diubah menjadi kilogram itu naik ya, dibagi 1000. Pertanyaannya, kalori yang diperlukan pada proses Q1 sampai Q2, berarti hanya antara dari sini sampai sini. Gitu ya. Nah, kita lihat Q1 itu terjadi perubahan suhu enggak? Q1 itu terjadi perubahan suhu dari negatif 50 sampai ke 0. Berarti ada delta T-nya. Gitu. Maka kalau ada delta T-nya, itu persamaan rumusnya Q sama dengan M kali C kali delta T. Itu ya, masanya sama tadi sudah kita ketahui 0,3 kali kalor jenis. Di sini S ya. Yang di bawah 0 derajat Celcius itu S, maka kalornya kalor jenis S. Itu 2100. Kita masukkan ke sini 2100 kali delta T-nya. Delta T-nya itu tadi ini dari negatif 5 sampai 0. Nah, itu perubahan suhunya berapa? 5. Gitu ya. Kita coret. Itu ya. 21 kali 3 itu berarti 63. 630 kali 5. Nah, 630 kali 5. 630 kali 5. 0 kali 5, 0. 3 kali 5, 15. Simpan 1, 6 kali 5, 30. Di sini 31.
Berarti 3150 Joule. Nah, ketemu segitu. Sekarang yang Q2. Q2 itu tidak terjadi perubahan suhu. Nah, ini. Tidak terjadi perubahan suhu. Suhunya 0 terus. Nah, tapi terjadi perubahan zat. Maka Q sama dengan M kali L. Gitu ya. M-nya itu 0,3. Kalornya di sini yang ditanya adalah kalor lebur. L itu adalah kalor lebur. Nah, kalor leburnya di sini berapa? Ini kalau lebur S yang melebur berarti 340.000. Maka kita masukkan ke sini 340.000. Gitu ya. Kita coret. 34 kali 3. 34 kali 3. 4 kali 3 12. Simpan 1. 3 kali 3 9 10. 102. 102 sinole bisa 3. Nah, gitu. Berarti 102.000. Nah, di sini yang ditanya adalah Q1 sampai Q2. Berarti dijumlahkan. 102 ditambah 3.150. Berarti ini 0, 5, 1, 5, 1, 1. 105, 150.000. 105.150 Joule. Nah, itu. Mana jawabannya? Oh ya, ada yang B jawabannya. Seperti itu. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Ini gambar yang pertama. Ini adalah mendorong gerobak. Gitu ya. Kalau ini nomor 2 itu adalah seat belt atau sabuk pengaman. Gitu ya, sabuk pengaman, penggunaan sabuk pengaman pada mobil. Itu ya, nomor 2. Untuk nomor 3-nya ada di bagian atas, kita langsung ke scroll ke atas saja. Nomor 3-nya ini menarik mainan, ini ya, menarik mainan berarti menggunakan gaya. Nomor 4, dia menarik tembok. Nah, itu. Pertanyaannya, pada gambar di atas yang merupakan contoh penerapan hukum 1 Newton. Hukum 1. Hukum 1 Newton itu F sama dengan 0. Yang tidak memanfaatkan gaya. Atau gayanya sama dengan 0. Ya, sama saja tidak memanfaatkan gaya. Kita lihat dari nomor 3 dan 4 saja. Menarik mobil itu kan pasti ada gayanya ya. Pasti ada nilai gayanya. Gitu. Tapi kalau nomor 4, ya menarik sebuah tembok. Nah ini, maka F-nya sama dengan 0. Gitu. Maka yang ada jawabannya nomor 4. Berarti nomor ini salah. Yang harus ada itu nomor 4 ini. Nah, sekarang kita lihat. Yang nomor 1 dan 2. Yang 1 tadi dia mendorong gerobak. Mendorong gerobak itu dia memerlukan gaya. Berarti yang nomor 1 tadi salah. Gitu ya. Nah, nomor 3 sudah jelas salah ya. Maka jawabannya adalah yang C. Gitu. Jadi seat belt itu dia memanfaatkan atau penerapan dari hukum Newton 1. Oke, selanjutnya nomor 6. Dari gambar di atas yang merupakan pasangan tuas dengan prinsip kerja yang sama adalah tuas. Ya, tuas. Prinsip kerjanya yang sama. Ini. Nah, di sini semuanya itu tuas. Kita lihat. Di sini yang kita lihat adalah bagian tengahnya. Mana yang bagian tengahnya sama? Kan itu. Yang ini gunting titik, yang bagian tengahnya titik tumpu. Ya. Kemudian di sini nomor 2, bagian tengahnya ini dia beban. Nah, ini tumpu, ini tumpuan. Titik tumpu. Sedangkan nomor 3, dia bagian tengahnya ini dia juga beban. Nah, ini sudah jelas. Berarti antara 2 dan 3. Nah, ini 2 dan 3. Nah, nomor 4 ini titik. Yang tengah ini apa ini? Yang tengah ini adalah kuasa. Gitu. Jadi yang perlu dilihat untuk mengetahui tuas yang prinsip kerjanya sama, itu yang dilihat adalah bagian tengahnya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya. Nomor 7.
Perhatikan gambar di bawah ini. Pada gambar di atas, besarnya beban yang dapat diangkat pada penampang kedua. Jadi penampang kedua itu yang mana? Kita lihat nih. Di sini hubungannya dengan tekanan zat cair pada ruang tertutup, yaitu F1 dibagi A1 sama dengan F2 dibagi A2. Itu ya. Ada A2, ada A1, ada F1, dan ada F2. Maka yang belum ada adalah penampang kedua, berarti F2 yang ditanya. Maka kalau dilihat dari persamaan rumus itu, maka F2 sama dengan F1 dibagi A1 kali A2. Itu ya, kita masukkan. F1-nya berapa di situ? 25. Kemudian dibagi A1-nya. A1-nya itu dia 10 kali A2-nya 60. Coret 6 ya. Jadi 25 kali 6. 25 kali 6. 25 kali 6 itu adalah 150. Itu ya. Berarti jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Nomor 8. Oke, nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Sebuah mobil melaju kencang di jalan raya dengan kecepatan 144 km per jam. Bila massa mobil tersebut 1.500 kg, ini M-nya, ya, maka energi kinetik yang dimiliki oleh mobil adalah energi kinetik itu kan EK. Rumusnya apa? Setengah kali massa kali kecepatan dikuadratkan. Kita masukkan setengah kali massanya 1.500 kali kecepatannya. Oh, di sini kecepatannya itu kilometer per jam. Nah, 144 kilometer per jam ini harus diubah ke meter per sekon. Kenapa? Karena energi kinetik itu berhubungan dengan meter per sekon, bukan kilometer per jam. Nah, maka untuk mengubahnya bagaimana? 144 kali 1000 dibagi 3.600. Coret, coret. Gitu ya, 36. Nih, dibagi ini kan bisa. 144 dibagi 12 hasilnya 12. Yang ini kalau dibagi 12 hasilnya 3. Maka di sini masih sisa 01, berarti 120 dibagi 3. Coret, coret, ini hasilnya 4. Maka hasilnya adalah 40. Itu 40 meter per sekon. Maka di sini kita masukkan 40 meter per sekon, tapi kuadrat. Ingat ya, dikuadratkan. Setengah kali 1.500 hasilnya 750 kali 40 dikuadratkan itu 4 kali 4 itu 16 tambah 0 2 karena dikuadratkan. Nah, sekarang kita hitung. 75 dikali 16. 30. 7 kali 6 42 tambah 3 berarti 45. 5 kali 1 5, 7 kali 1 7 kan itu. 0 10 hasilnya 12 1.200. Kita masukkan ke sini 1.200 masih meninggalkan 3 0. Nah, Joule. Nah, gitu ya. 1.200.000 Joule. Nah, tapi di sini kilojoule, maka ini diubah ke Joule. Caranya bagaimana? Dibagi 1000, berarti ininya nolnya hilang. Nah, dibagi 1000. Coret, maka jadi 1.200 kilojoule. Nah, seperti itu. Maka 1.200 kilojoule jawabannya adalah yang D. Seperti nomor 9. Berikut ini adalah data yang benar. Ini hubungannya dengan gelombang ya. Ya, Pak. Dari grafik diperoleh data seperti ini. Jumlah gelombangnya 4 buah gelombang. Benar apa salah, Del? Tuh. Enggak, salah, Pak. Salah ya. Ada berapa gelombang harusnya? 2.
Berapa? Harusnya berapa gelombang? 2, Pak. Berapa? 2. 2 ya. Harusnya 2 gelombang. Panjang gelombangnya 4 meter, benar apa salah? Panjang gelombang itu lambda. Panjang satu gelombang, Pak. Yes. Benar. Benar 4 meter? Benar. Benar ya, dari titik 2 sampai titik 5 itu 1 gelombang. Berarti jawab 4 meter. Benar. Nomor 1 salah. Nomor 2 benar. Amplitudenya 2 meter. Amplitudenya 2 meter, salah apa benar? Amplitudo itu tinggi gelombang. Ya, tinggi gelombang. Tinggi gelombang atau kedalaman gelombang. Itu berarti hitungannya tuh satu gelombang gitu atau dari tengah gitu, dari tengah ke atas itu tinggi gelombang, dari tengah ke bawah itu Oke, dalam kalau hitungannya tinggi gelombang sama kedalaman gelombang ya dari garis normalnya dong. Garis berarti normal itu yang di tengah. salah, Pak. Berarti salah, bukan 2 meter. Berapa Ayo. harusnya? 1. 1 ya. Nah, jadi amplitudo itu 1 gelombang. 1 meter. Jadi setengahnya ini ya, ini. Nah, jadi tinggi bukitnya ini atau kedalaman lembahnya. Itu ya. Berarti ini salah. Periodenya 4 sekon. Nah, ya paling ini sudah pasti benar karena pilihannya harus 2. Itu ya, berarti 2 dan 4. Oke. Jelas? Jelas, Pak. Oke, nomor 10. Dengan suara yang sama dalam ruangan kelas lebih nyaring daripada di lapangan. Hal ini disebabkan yang mana? Dinding pantul dekat dengan sumber bunyi. Oke, tepat ya. Nih, itu namanya gaung ya. Jadi karena dinding pantulnya itu dekat dengan sumber bunyi, itu nanti suaranya akan terasa lebih nyaring. Jadi kayak bunyi pantulnya itu akan memperkuat bunyi asli. Gitu ya. Iya, Pak. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 11 ya. Del, sebuah benda diletakkan 20 cm di depan cermin cekung. Berjari-jari 30 cm. Jarak bayangan benda terhadap cermin adalah masih ingat kah caranya? Udah dilupakan, Pak. Saya lupa dia. Was, kita nggak pernah belajar lagi gini, Pak. Oke, cermin cekung. Cermin cekung itu dia merupakan cermin positif ya. Artinya apa? Dia memiliki nilai titik fokus itu positif. Gitu? Ya. Nah, di sini kalau yang ditanya itu di sini jarak benda, jarak bayangan, kemudian di situ diketahui letak bendanya dari cermin, itu berarti kita bisa mencarinya dengan persamaan rumus 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/SI. Ingat ini? Halo? Ya, Pak. Ingat ya? Ya, Pak. Nah, di sini kita harus tahu dulu yang diketahui apa saja. Sebuah benda diletakkan 20 cm di depan cermin. Sebuah benda. Benda itu kan objek. Berarti 20 cm ini dia adalah SO. Oke.
Coba. Oke, kemudian di depan cermin cekung berjari-jari 30 cm. 30 cm itu adalah jari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan itu apa? Itu adalah R. Itu 30 cm. Nah, jari-jari ini digunakan untuk apa? Untuk mencari titik fokus. Rumusnya setengah kali R. Itu ya, berarti setengah kali 30. Berapa? 15 cm. Iya, Pak. Paham? Nah, F-nya ini nanti digunakan untuk dimasukkan ke sini ke rumus yang utama. F-nya itu kan 15. Karena di sini cermin cekung atau dia nilai titik fokusnya itu positif, maka berarti ya 15-nya itu nilainya positif. Berarti 1/15 sama dengan 1/20 ditambah 1/SI. Oke? Oke, Pak. Oke. Berarti sekarang kita cari 1/SI sama dengan 1/15 dikurangi 1/20. Ini disamakan penyebutnya jadi berapa? Eh, 20. 15-nya nggak bisa nonain 20. 30, Pak. 20 bisa nggak dibuat 30? Kali. Naik lagi. Berapa? Berapa ya? Tahu, Pak. 60 ya. 15 biar jadi 60 harus dikalikan 4. 4. Dikurangi 20 biar jadi 60 kalikan 2. kalikan 3. 3. 4 dikurangi 3 berarti 1/60 itu baru 1/SI. Berarti SI-nya dibalik 60/1. Hasilnya berapa? 60 cm. Oke, maka jawabannya adalah yang D. Sudah paham? Paham, Pak. Nomor 12. Batang kaca akan bermuatan positif jika digosok dengan kain sutra. Karena kaca itu bermuatan positif ya. Jika digosok dengan kain sutra. Karena apa? Di sini ada istilah berpindah. Nih, hampir semuanya berpindah. Nek berpindah itu pasti yang berpindah adalah elektron. Proton nggak mungkin berpindah. Oke. Oke, Pak. Berarti ya jawabannya antara C sama D. Nah, elektron itu kan dia bermuatan negatif. Kalau kacanya itu bermuatan positif, berarti elektron yang ada di kaca itu berpindah ke kain. Ini. Berarti jawabannya apa? C. Oke. Ya, Pak. 13. Pada rangkaian di bawah ini, tegangan jepitnya itu 6 volt. Maka kuat arus rangkaian adalah, nah di sini ada rangkaian paralel. Nih, berarti Ya, ini harus dicari RP-nya dulu. U per RP sama dengan 1/30 ditambah 20. 1/20. Ini disamakan penyebutnya jadi berapa? 60. 60 lagi ya. Di sini dapat 2 ditambah 3 kan 3. itu. Berarti 5/60. Berarti RP-nya dibalik 60/5. Berapa? Berapa ya?
Kira dari 60 dibagi 5 itu berapa, Del? Bukan bilang. 12 ya. Iya. Oke, 12. Di situ ada 12 ohm. Nah, sekarang di sini yang ditanya adalah kuat arus. Kuat arus itu rumusnya I sama dengan V per R. V-nya itu sama dengan tegangan jepitnya. Berarti berapa itu? 6. Bagi R-nya 12. Kalau disederhanakan kan berarti 1/2 ini. 1/2 itu berapa? 0,5. Maka jawabannya adalah yang A. Gitu? Iya, Pak. Nomor 14. Sebuah setrika listrik dengan daya 350 watt digunakan selama 2 jam. Energi yang dibutuhkan adalah berapa, Del? $350 dikali 2 dulu ya, Pak? Ya. Nah, ini dikalikan 2 ya. 350 dikali 2 itu hasilnya berapa? Hasilnya 700. 100. Hasilnya energi itu W ya. W. Energi itu W. Hasilnya 700 WH. Nah, di sini KWH. KWH itu apa? Kilowatt jam. KWH. Maka 700 ini dibagi 1000. 700 dibagi 1000 berapa? 0,7. 0,7. Nah, gitu. Oke. Ya, Pak. Jadi di situ jawabannya adalah 0,7. Nomor 15. Perhatikan gambar. Jika saklar SK itu ditutup, maka yang terjadi adalah saklarnya SK ini ditutup. Nah, gini ditutup. Berarti kan tersambung tuh jadinya. Iya, Pak. Maka akan terbentuk kutub-kutub. Oke. Ini berarti arahnya kemana ini? Ini negatif, yang ini positif. Iya, Pak. Berarti B-nya jadi arahnya utara, A-nya jadi selatan ya, Pak? apa? Gimana? B-nya jadi utara, A-nya jadi selatan. Oke, benar. Sip. Maka yang terjadi bagaimana? B, berarti B menjadi kutub utara ya. Berarti ini benar, ini benar. Sehingga kutub utara kompas B, Pak. menyimpang mendekati B. Ini bukan, Pak, jawabannya. Menyimpang mendekati salah apa benar? Yang A? Salah. Salah ya. Berarti kutub selatan kompas menyimpang mendekati B, yang ini mendekati, benar apa salah? Benar. Iya, yang B benar ya. Berarti jawabannya B. Oke. Ya, Pak. Nah, kita lanjut. Nomor 16. Faktor yang tidak mempengaruhi besarnya kekuatan elektromagnet pada kumparan adalah faktor yang tidak mempengaruhi. Berarti yang tidak mempengaruhi ini dah. Ingat. Ya. Berarti yang tidak punya pengaruh sama sekali terhadap kekuatan elektromagnet pada kumparan adalah kuat arus mempengaruhi enggak?
Iya, Pak. Elektromagnet loh. Elektromagnet itu apa tuh? Menambah inti besi pada kumparan. Nggak tahu, Pak. Enggak, elektromagnet itu apa? Magnet. Magnet. Ya, iya magnetnya magnet. Kalau elektronya itu apa? Elektro itu. Listrik. Listrik. Berarti listrik yang dihasilkan dari Magnet. magnet. Nek listrik yang dihasilkan dari magnet, ya kan? Berarti kuat arus itu dia muncul setelah terbentuk elektromagnet kan gitu. Bukan kuat arus yang mempengaruhi elektromagnet. Iya, Pak. Malah kebalik. Ya. Justru kuat aruslah yang akan muncul ketika sudah terbentuk elektromagnet gitu. Maka yang tidak mempengaruhi di sini adalah kuat arus. Seperti kalau jumlah lilitan jelas, semakin banyak jumlah lilitan, nanti kekuatan elektromagnetnya semakin besar. Besarnya kumparan pun juga sama, semakin besar kumparannya, ya itu juga nanti juga semakin kuat. Apalagi itu ada inti besinya, inti besi itu ditambah. Semakin besar intinya juga kekuatan elektromagnetnya itu juga semakin besar. Iya. Maka yang tidak mempengaruhi di sini adalah kuat arus. Karena tidak memerlukan arus listrik di situ. Malah justru itu akan membuat arus listrik yang itu yang digunakan di generator-generator. Oke. Oke, Pak. Nomor 17. Gerhana bulan terjadi bila bulan, matahari, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Susunannya yang benar adalah gerhana bulan, Del. Yang mana? Matahari, Mm-mm. bulan, bumi. Matahari, bumi, bulan. Ya, matahari, bumi, dan bulan. Jadi cahaya matahari yang mengenai bulan, ya, itu terhalang oleh bumi yang ada di tengah-tengahnya. Sehingga bulan akan terlihat gelap. Oke. Jelas ya? Maka jawabannya yang A. Oke, Pak. Nomor 18. Pupuk urea dengan rumus kimia CONH2 kali, NH2 2 kali, mengandung atom-atom berikut kecuali atom ya. Jadi harus dilihat atomnya ini. Di sini pupuk urea itu CONH2 2 kali. Berarti ada berapa atom di sini, Del? Ada Atom apa? Sebutin aja. nggak hafal, Pak. Ini kan bisa dilihat nih. Ya. Kalau ada huruf besar yang jejer seperti ini, itu pasti yang huruf besar itu satu atom, berarti atom C. Ya, Pak. Bon. Kemudian ada atom O, berarti atom oksigen. Kemudian di sini N sama H juga jejer, berarti ini dua atom. Berarti atom nitrogen dan atom H. H itu apa? Hidrogen. Berarti yang tidak ada lah yang sulfur. Kecuali kalau gini, Del. Na. Itu kan berarti ada dua nih, dua huruf. Tapi yang satu kecil. Nek satu kecil berarti ini satu atom gitu loh. Paham? Mbak. Nah, seperti ini nih, NaCl yang di bawah itu. Nah, itu. NaCl, Na itu satu atom, Cl juga satu atom. Bukan terus N itu satu atom, A-nya yang kecil itu satu atom, enggak. Tapi Na itu sudah satu atom. Oke.
Nomor 19. Cuka makan CH3COH merupakan salah satu contoh asam. Berikut adalah hasil identifikasi cuka kecuali. Kecuali loh ya. Iya, Pak. Yang bukan sifat dari asam. Rasanya masam ini sifat asam ya. Larutannya dapat menghantarkan listrik, benar nggak? Asam itu bisa menghantarkan listrik. Nggak tahu, Pak. Ya. Ya, bisa, Pak. Lakmus merah ditetesi cuka, warna lakmus menjadi biru. Salah apa benar? Benar. Asam itu M, berarti dia Salah. berwarna merah. Berarti ini salah. Merah. Nah, yang kecuali yang ini. Iya, benar. Berarti jawabannya C ya. Nomor 20. Garam dapur yang sangat diperlukan dalam setiap masakan mempunyai nama senyawa kimianya, yaitu natrium klorida. Bila ditulis dalam rumus kimianya adalah natrium itu Na, klorida itu Cl, berarti NaCl. Gitu ya. Berarti jawabannya yang C. Oke. Oke. Nomor 21. Perubahan fisika yang ditunjukkan oleh nomor. Pinter kamu nih. Yo, harus bisa. Kayu bakar 3 menjadi dan arang. 4. 3 dan Apa? 4, Pak. 3 dan 4. Ini sama ini ya. Oke, 3 dan 4. Sip. Nomor 22. Bahan aditif ini sering ditambahkan pada tahu agar teksturnya bagus. Bahan ini sebenarnya berbahaya bagi tubuh. Bahan aditif yang dimaksud adalah, waduh, berat ini. Harus ngafalin. Itu kayak seperti pengenyal ya, pengental. Kalau borak, itu bukan ya, Del? Bukan. Pengawet apa? Pengawet bukan, Pak, borax itu. Iya, pengawet apa? Mayat. Pengawet mayat ya. Sedangkan rodamin B, ini juga bukan. Rodamin B itu apa? Pengawet. Pewarna tekstil ya. Jadi Bukan. rodamin B itu pewarna tekstil. Di sini yang sebagai pengental itu adalah dulcin. Kalau amaran ini saya lupa ya, ini termasuk, ini juga buatan ini. Amaran ini juga buatan tapi saya lupa itu. Kalau untuk pengental itu namanya dulcin. Gitu ya. Nomor 23. Dampak negatif dari penggunaan ganja secara berlebihan atau overdosis adalah Denyut nadi tidak teratur. Ya, yang tepat adalah denyutnya nadi tidak teratur. Nomor 24. Model. Berdasarkan gambar di atas, ciri makhluk hidup yang ditunjuk adalah Peka terhadap rangsang. itu apa toh? Putri malu, Pak. Trimalu ya. Ya, dia peka terhadap rangsang. Oke.
Kita lanjutkan. Dua lima. Ciri tumbuhan biji berkeping 2 ditunjukkan oleh nomor ciri tumbuhan biji berkeping 2. Apa? Akar tunggang benar apa salah? Benar, Pak. Salah, Pak. Benar ya. Benar, Pak. Dia akarnya tunggang. Batang bercabang? Nggak tahu. Jelas ya. Kalau dia akarnya tunggang itu pasti batangnya bercabang. Gitu ya. Kalau petulangan daun sejajar itu salah. Pertulangan daun sejajar itu seperti daun padi, itu sejajar. Berarti dia bukan berkeping 2 tapi berkeping 1. Oke. Ya sudah, berarti jawabannya kan 1 dan 2. Itu 26. Interaksi antar rumput, kelinci, serigala, dan harimau di hutan adalah apa ini? Predasi itu apa, Pak? Predasi itu istilahnya memangsa. Predator. Ini ambigu sih pertanyaannya. Apa istilahnya kayak kalau kurang spesifik. Iya, Pak. Kalau mungkin antara rumput dengan kelinci, nah itu dia peristiwa memakan kan gitu. Tapi kalau serigala dengan kelinci, dia predasi. Paham ya? Karena memangsa. Harimau dengan kelinci pun juga sama, memangsa. Itu. Nah, sedangkan harimau dengan serigala itu kan sama-sama memakan kelinci. Nah, di situ dia kompetisi kan gitu. Bersaing untuk merebutkan makan. Oke. Ini saya kira jawab nomor 26 itu ya ambigu. Jadi ya tadi sudah saya jelaskan itu tadi. Oke, sekarang nomor 27. Ini 27 ini. Dari pernyataan berikut, manakah yang termasuk usaha mengatasi pencemaran dalam bentuk reuse? Reuse itu apa sih? Apa? Menggunakan ulang. Menggunakan ulang. Recycle itu kan istilahnya mendaur ulang, gitu ya. Mendaur ulang. Ada 4 kalau nggak salah itu. Reuse, reduce, recycle. Nah, itu. Berarti yang mana ini kalau menggunakan ulang itu? A, B, C, D. Yang termasuk reuse. B, Pak. Ya, yang B ya. Oke, yang B. 28. Dikembangkannya usaha hutan tanaman industri menyebabkan areal hutan berubah fungsi. Salah satu kerugian dari aktivitas tersebut adalah Berapa, Pak?
Nomor 28. Apa ada? Dikembangkannya usaha hutan tanaman industri menyebabkan area hutan berubah fungsi. Berkurangnya keanekaragaman hayati. Oke, jelas ya. Yang B ya jawabannya ya. Berkurangnya keanekaragaman hayati. Itu sudah jelas. Oke, 29. Perhatikan gambar berikut. Nah ini nih. Gambar tersebut di atas merupakan contoh kelainan pada sistem gerak pada bentuk tulang belakang yang bongkok ke belakang. Yang biasa disebut dengan Skoliosis. bongkok ke belakang. Ngawur. Kalau skoliosis itu kan ke samping. Nah, itu Ya, bongkoknya ke belakang loh. Nah, gini mekungkung kan bentuknya gini. ke depan itu, Pak. Bengkok ke belakang. Depan toh, Pak. Bengkoknya itu ke belakang, jadi kan gini. Kayak nunduk gitu tuh loh. Kan ke depan, Pak. Kalau ke belakang kan lawan arahnya. Nah iya. Itu loh bongkok. Bongkok itu kan berarti membungkuk gitu toh. Ya, Bengkoknya itu kan ke belakang. Jadi bengkoknya itu gini. Nah gitu. Ini depannya. Nah nanti bengkoknya gini gitu loh. Jadi bentuknya gini. Membongkok. Dari membungkuk. Nah, itu kayak mirip kayak sujud ini. Apa? Rukuk itu loh. Nah, itu disebut dengan apa itu? Lordosis. Apa? Lordosis. Kebalik. Hah? Balik. Kebalik, Pak. Balik. Lordosis itu dia membungkuk ke depan, membengkok ke depan. Jadi gini. Itu adalah kifosis ini. Oke? Oke, Pak. 30. Enzim yang berfungsi mengurai protein menjadi asam amino. Apa tuh, Pak? Protein menjadi asam amino. Lupa, Pak. Pak. Apa? Ayo. Si Heling ra. Protein itu kan ada awalan P-nya toh. Ada mengandung P, protein. Itu pasti ada hubungannya dengan enzim P juga yang awalnya P. Jadi enzim pepsin. Oke. Gitu ya. Jadi protein dan asam mengurai protein menjadi asam amino itu adalah fungsi dari enzim pepsin. Sedangkan lipase itu lipase itu berhubungan dengan lemak. Berarti dia mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Oke. Ya, Pak. Sedangkan tripsin itu dia berhubungan dengan protein juga, yaitu untuk menggumpalkan protein susu. Sedangkan amilase itu berhubungan dengan amilum atau karbohidrat. Glukosa, dia mengubah karbohidrat, mengubah amilum menjadi gula sederhana. Oke, Pak. Nomor 31. Berarti nomor 30 jawabannya apa, Del? Apa tadi, Pak? Wah, aku malah lali. Berarti apa? Jawabannya 30 apa? Lipase. Duh, lupa, Pak. Langsung lupa sih, Pak. Nah, kamu tuh gimana? Udah tak jelasin rinti-rinti loh. Apa? Amilase. Protein. P. Pepsin. Nah, bener, Pak. Pepsin, Pak. Nek lipase itu lemak. Oh iya. Amilase itu amilum. Gimana? Campur-campur. Nah, itu memang sering kebalik-kebalik. Kadang aja saya juga masih kebalik-kebalik kok.
wajar. Cuma kan di sini saya menekankan yang berlebih. Nek pepsin ini gen gampang eling-eling gitu loh. Pepsin itu berhubungan dengan protein. Sedangkan lipase itu hubungannya dengan lemak. Amilase berhubungan dengan amilum atau karbohidrat. Sedangkan tripsin itu dia hubungannya dengan protein susu. Menggumpalkan protein susu. Berarti jawabannya B. 31. Fase inspirasi pada pernapasan dada ditunjukkan oleh nomor pernapasan dada. Nih. Satu, dua, tiga. 1, Apa? 2, 4. 1, 2, 4. Pernapasan dada itu kan hubungannya dengan otot tulang rusuk ya. Inspirasi itu kan masuk. Berarti kontraksi otot antar tulang rusuk rongga dada terangkat. Nah itu berarti nomor 1 bener ya. Paru-paru membesar, salah apa bener? Benar. Oke. Tekanan udara dalam paru-paru masuk. Tekanan udara dalam paru-paru. Ini artinya Harusnya tekanan udaranya mengecil sehingga dia masuk, itu maksudnya mungkin kayak gitu. Berarti itu benar juga. Salah, Ding. Ini nomor 4 ya. Udara luar masuk ke dalam paru-paru, itu inspirasi. Berarti jawabannya 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Oke. Paham? Selesai. Ngantuk po kamu? Enggak ngantuk sih, Pak. Kayak begitulah. Nomor 32. Kelainan penyakit yang berhubungan dengan sel darah. Anemia benar apa salah? Benar. 135. 135. Ya. Oke. 135. Varises itu tahu nggak kamu apa? Itu apa sih, Pak? Kayak pernah dengar? Varises itu dia terhambatnya aliran darah pada pembuluh darah balik. Oh iya, iya. Tahu toh? Tahu. Oke, nomor 33. Hasil dari augmentasi pada proses pembentukan urin pada nefron ginjal adalah apa ini? Hasil augmentasi. Enggak apa, Pak. Proses pembentukan urin itu kan ada 3. Yang pertama namanya filtrasi. Ya. Atau penyaringan, itu dia yang dibentuk adalah urin primer. Ya, Pak. Kemudian yang kedua namanya reabsorpsi. Dia yang dibentuk adalah urin sekunder. Tahap yang ketiga itu adalah augmentasi, yang dibentuk adalah urin sesungguhnya. Oke. Coba. 34. Jalan sinar pada cacat mata, miopi. Miopi itu apa sih? Miopi itu rabun jauh. Yang mana kira-kira?
1, 2, 3, 4. 3. Nomor 3. 3 ya. Oke. Rabun jauh. Ini nek saya itu apa namanya? Menyingkatnya biar mudah itu Raja Micek. Rabun jauh, miopi cekung. Nah ini. Raja Micek. Rabun jauh, miopi ditolong dengan lensa cekung atau lensa negatif. Oke. Pak. Sudah, Pak. Ini sampai nomor berapa ya ini ya? Coba ini deh, lanjut dulu sebentar. Proses sampai 40 nggak apa deh. Proses fotosintesis terjadi pada bagian daun bernomor berapa nih, Del? Dua. Oke, nomor 2 ya. Palisade. Palisade. 3. Sama nomor 3. parenkim spon. Oke, nomor 1 dan 3. Nomor 36, gerak bagian tumbuhan akibat pengaruh lingkungan. Yang benar adalah pengaruh lingkungan. Yang mana? Yang berhubungan dengan yang dipengaruhi oleh lingkungan, bukan yang lain. Yang A dipengaruhi oleh siapa, Del? Lingkungan. Yang A. Matahari. Matahari. Nah, ini bukan lingkungan ya, karena langsung spesifik yang dipengaruhi oleh matahari. Yang B? Matahari. Matahari juga, berarti ini bukan. Yang C? C, Pak. Jawabannya C. Bukan. Itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Iya, Pak. Yang dipengaruhi oleh lingkungan adalah ini. Suasana lingkungan. Malam hari. Oke. Nah, ini nih. Percobaan yang nomor 37 ini namanya percobaan apa ini? Nggak tahu, Pak. Percobaan Schwarz ya. Percobaan Schwarz. Yaitu daun yang ditutupi dengan aluminium foil atau plester, boleh. Saat berfotosintesis, daun diperlakukan seperti gambar. 1 ya. Setelah berfotosintesis, plester dibuka. Gitu ya. Kemudian diuji dengan lugol, hasilnya pada gambar 2 titik-titik. Warna putih membuktikan bahwa, jadi ini di situ itu yang dijelaskan adalah tentang percobaan Schwarz. Percobaan Schwarz itu dia membuktikan bahwa tumbuhan itu melakukan fotosintesis yang hasilnya itu adalah amilum atau karbohidrat yang ditutup dengan plester itu tadi. Jadi daunnya itu ditutup dengan plester. Itu ya. Berarti jawaban yang tepat apa di situ? Yang D. Yang D. Itu ya. Selanjutnya, ririn mempunyai 8 kupu-kupu bersayap oranye, 8 kumbang kepala, 8 belalang sembah, dan 8 kepik. Keempat jenis hewan tersebut dilepaskan ke rumput. Dari keempat jenis hewan tersebut, yang lolos dari seleksi alam adalah
Padang rumput. Maksudnya seleksi alam itu gimana? Ya, Tidak di Tidak mangsa di- ya. oh ya, gitu. Gitu, tidak dimangsa. Di situ dia dilepaskan ke padang rumput. Padang rumput itu kan berarti yang paling mencolok di situ apa? Itu yang tidak lolos. Kupu-kupu bersayap oranye. Nah, itu pasti yang paling tidak lama karena dia oranye kan, warnanya kontras dengan padang rumput. Kemudian selanjutnya kira-kira yang lolos yang mana deh? Yang lolos kumbang kelapa. kumbang kelapa itu kan dia berada di kelapa, warnanya coklat kehitaman. Belang sembah. Oh ya. Oh iya. Nah ya, kepek itu warnanya merah. Dia juga kontras. Kalau belalang itu kan kebanyakan warnanya hijau. Karena dia dilepaskan di padang rumput. Oke, 39. Kemungkinan presentasi fenotip keturunan yang kedua adalah tanaman berbiji bulat. Ini monohibrid ya. Disilangkan dengan tanaman berbiji keriput. Nah ini. Ini kalau disilangkan pasti hasilnya B besar, B kecil. Paham? Ya, paham, Pak. Kemudian ini kan F1 nih. Nah, sekarang kita lihat persilangan yang kedua, disilangkan dengan sesamanya, biasanya kan gitu. Berarti B besar, B kecil disilangkan dengan B besar, B kecil. Ini hasilnya B besar, B kecil, ini B besar dan B kecil juga, kan gitu. Maka hasilnya pasti B besar, B kecil ini dia ada 1, yang B besar, B kecil ada 2, yang B kecil ada 1. Kemungkinan persentase fenotip keturunan yang kedua adalah berapa persen nih? Ada berapa keturunan di sini? Ada 4 ya. Jadi semuanya ini kan ada 4. Berarti kalau awalnya itu 100%, berarti dibagi 4 berapa? 25. 25%. Berarti jawabannya C. yes. Oke. Jelas ya? Coba. Satu lagi. Contoh dari makhluk hidup bersel satu yang sering dikembangkan sebagai protein sel tunggal. Nggak tahu. Ini biasanya protein sel tunggal itu salah satunya kayak di bioteknologi konvensional itu loh. Nah ini 2 dan 3 ya. Oke, Pak. E. coli sama Saccharomyces cerevisiae. Ya.